warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan yang ada di Wonogiri, wabil khusus panjenenganipun Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, dan yang teristimewa terkhusus adalah kawan-kawanku semua, para santri TV Wonogiri yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Ridwan Hambali, yang diamanai atau yang diberikan wadhifah untuk membacakan kitab Al-Wafi, syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan kajian mengenai hadis yang ke-7, Al-Hadis As-Sabi', hadis yang ke-7 yang berbunyi, hadis ini tentang Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihat. An-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis ini, ya, tentang nasihat sesungguhnya, bahwa agama Islam itu adalah nasihat, ya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, agama itu nasihat. Lalu ditanyakan kepada beliau, untuk siapa wahai Rasul? Siapa yang berhak untuk mendapatkan nasihat itu? Rasul kemudian menjawab, qala lillah. Yang pertama, nasihat, ya, itu haknya Allah, lillah. Wali kitabihi, dan yang kedua haknya kitab Allah. Wali rasulihi, dan yang ketiga adalah haknya utusan Allah. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, dan hak untuk para imam umat Islam. Dan yang kelima adalah wa ammatihim, adalah manusia al-muslimin secara umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan dalam kitab Al-Iman, ya, dalam kitab Al-Iman, bab bayan an-naddin an-nasihah, dan seterusnya, ya. Artinya hadis ini berarti termasuk kategori hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, termasuk kitab induk yang 6, ya, di antara 6 kitab atau kutubus sittah, ya, itu adalah kitab sahih Muslim. Selain itu, selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Abu Dawud disebutkan di dalam kitab Al-Adab, bab fin nasihah. Selain itu juga hadis ini disebutkan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, disebutkan di dalam kitab Al-Bai'ah, ya. Babnya bab an-nasihah juga. Artinya kalau dilihat dari takhrijul hadis, dari kacamata takhrij, hadis ini kategori sahih, ya. Kalau dilacak, ya, dengan menggunakan takhrij, hadis ini sahih karena termuat di dalam kitab sahih Muslim, juga termuat di dalam kitab Sunan Abu Dawud, juga dimuat di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Yang tidak ada di sini tentu kitab Sahih Bukhari, kemudian Ibnu Majah, dan juga
At-Tirmidzi ya. Tapi Abu Dawud, Nasa'i dan Muslim di sini ada. Hadal hadis min jawami, itu kalau dari segi kekuatan hadis ya, kita tahu hadis ini berarti sahih ya, insyaallah hadis ini sahih yang berbunyi ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Rasulullah menjelaskan agama ini nasihat untuk Allah dalam artian yang berhak atau orang yang hak untuk siapa nasihat itu? Hak untuk Allah, untuk kitabnya Allah, untuk Rasulnya Allah, kemudian untuk para imam-imam umat Islam, dan yang kelima adalah nasihat juga yang dihai oleh umat Islam secara keseluruhan. Baik, ini kalau dari hadis ditinjau dari kekuatannya ya. Kemudian kita masuk ke ahamiyatul hadis. Penting nggak sih hadis ini? Urgensi hadis. Syekh Mustafa Dib ya, Al-Bugha atau Al-Bigha menjelaskan bahwa hadal hadis min jawami'il kalim ya. Ini termasuk hadis yang jawami'ul kalim ya. Termasuk hadis yang mempunyai begitu ya, mempunyai kalimah, mempunyai atau menghimpun kata-kata hikmah begitu ya. Kalimah-kalimah yang bisa dikatakan kalimah-kalimah yang mengandungi makna yang sangat banyak, faedah-faedah yang sangat banyak. Allati ikhtassa biha rasuluna, di mana jawami'ul kalim itu hanya atau dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa ibaratun an kalimatin mujazah ishtamalat ala ma'anin katsiratin wa fawaida jalilatin. Jawami'ul kalim maksudnya adalah sebuah ungkapan tentang kalimat yang sangat ringkas, kalimat yang padat begitu, tetapi ishtamalat ala ma'anin katsiratin wa fawaida jalilatin, tetapi kalimat yang padat itu mengandungi makna-makna yang sangat banyak dan mengandungi faedah-faedah yang sangat agung. Hatta innana najidu sa'iras sunani wa ahkam syariati usulan wa furu'an dakhilatan tahtahu, sehingga kita menemukan banyak sekali sa'iras sunan wa ahkam syariah. Kita menemukan sunan-sunan atau sunnah-sunnah Rasulullah yang lain dan juga tentang hukum-hukum syariah menjadi baik itu usulan, baik berupa usul atau dasar, wa furu'an dan juga baik secara cabang begitu. Kita menemukan itu dakhilatan tahtahu, masuk di dalam hadis ini ya. Banyak sekali hukum-hukum syariah dan juga banyak sekali sunnah-sunnah Rasul masuk di dalam hadis ini. Bal tahta kalimatin minhu, tidak sampai ke seluruh hadis, bahkan bal tahta kalimatin minhu, bahkan hanya berada di bawah satu kalimah saja dari hadis ini, yaitu apa? Wahiyya wali kitabihi. Dengan kata liman kemudian ada jawaban li kitabihi, dengan satu kalimah ini saja sebenarnya, di bawah satu kalimah li kitabihi ini saja sebenarnya ahkam atau al-ahkam asy-syari'ah atau ahkam syariah dan sunan sa'iras sunan itu sebenarnya juga sudah masuk di dalam kalimah yang ada di dalam hadis ini. Artinya tidak sampai ke seluruh matan hadis, tapi dengan kata li kitabihi saja itu sesungguhnya kata li kitabihi, redaksi li kitabihi ini sudah bisa mencakup sekian banyak hukum-hukum syariah dan juga hukum-hukum yang diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alasannya li'anna kitaballahi ta'ala ishtamala 'ala umurid dunya jami'an aslan wa far'an wa amalan wa i'tiqadan. Ya. Syekh atau Dr. Mustafa Dib Al-Bugha sampai mengatakan bahwa hanya dengan kalimat li kitabihi itu sudah bisa mengcover seluruh hukum-hukum, atau bukan seluruh ya, mayoritas atau beberapa hukum syariah dan juga hukum-hukum yang diambil dari sunnah. Karena apa? Li'anna kitab Allah
ta'ala ishtamala ala umuriddin, karena kitab Allah Subhanahu wa taala itu merangkum, ishtamala, merangkumi atau memuat, ala umuriddin, atas banyak urusan-urusan agama, ya, kitab Allah jami'an, dengan keseluruhannya. Artinya umurid dunya jami'an, baik itu aslan berupa dasar, wa far'an dan berupa cabang, wa amalan baik itu berupa amaliyah yang bersifat amaliyah, ya, wa i'tiqadan maupun yang bersifat i'tiqadi yang ada di dalam keyakinan kita. Itu semuanya sesungguhnya terangkum, termuat di dalam kitab Allah. Maka sesungguhnya dengan kata li kitabihi itu sudah mencakup banyak hukum-hukum syariah dan juga banyak hukum-hukum yang diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza amana bihi wa amila bima tadammanahu ala ma yanbaghi fin nuskhi lahu faqad jama'a asy-syari'ata bi asriha. Maka barang siapa yang beriman kepada kitab Allah, wa amila bima tadammanahu, dan mengamalkan mengamalkan sesuai apa yang dikandung oleh kitab itu, alama yang bagi fin nuskhi lahu, sebagaimana yang patut begitu dalam mengambil nasihat, ya, dari kitab itu, sesungguhnya faqad jama'a asy-syari'ata bi asriha, maka orang itu sesungguhnya telah menghimpun syariah dengan keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sedikit pun sesuatu yang aku tinggalkanlah, katakanlah begitu, ya, yang aku abaikan di dalam kitab Allah. Artinya di dalam kitab Allah itu semuanya sudah tercakupi. Walidza qala al-ulama hadzal hadis alaihi madarul Islam. Ulama mengatakan hadis ini menjadi madarul Islam, menjadi putarannya Islam. Di dalam hukum-hukum Islam, baik yang diambil dari Alkitab maupun As-Sunnah begitu, itu sesungguhnya sudah dicakup di dalam hadis ini. Ini pengertian atau penjelasan tentang ahammiyatul hadis, ya. Penjelasan tentang urgensi hadis, ya. Oke, dengan demikian kita tahu bahwa hadis ini penting. Setelah kita lihat dari segi kualitas, ya, kualitasnya hadis ini, dari segi kekuatan hadis ini kategori hadis sahih, meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, hanya diriwayatkan oleh 3 ulama atau tiga atau dimuat di dalam 3 kutubus sittah, yaitu kitab Sahih Muslim, kemudian Imam An-Nasai dan juga Imam siapa tadi, ada 3 tadi, Imam Nasai dan juga Imam Abu Dawud, ya, ada 3. Tapi ini sudah bisa atau sudah cukup, ya, untuk mengindikasi bahwa hadis ini adalah hadis sahih, yang artinya bisa dipakai untuk hujjah. Masuk di lughatul hadis. Ad-din yang dimaksud di sini al-muradu huna al-millah wa hiya dinul Islam, imaduddin waqiwa atau waqiwamuhu an-nasihah. Artinya imaduddin waqiwamuhu an-nasihah, sendi-sendi atau cagak atau tiangnya agama dan pilar-pilarnya agama itu adalah an-nasihah. Apa yang dimaksud an-nasihah di sini? An-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha atau yu'abbiru biha an iradatil khairi lil mansukhi lahu. Sebuah kalimat dimaksudkan, ya, untuk atau an iradatil khair, yang dimaksudkan untuk menghendaki sesuatu yang baik bagi orang yang dinasihati. Jadi kalau itu yang disebut nasihah, ya. Nasihah adalah sebuah kalimat di mana dengan kalimat itu dikehendaki sesuatu yang lebih baik untuk al-mansukh lah. Wa aslun naskhi fil lughah al-khulus, dan seterusnya itu saya kira ya tambah saja, nanti lama kalau itu saya skip, ya. Itu mengurai asal kata nasihat itu dari mana, itu silakan nanti ditambahkan sendiri, ya, gitu. Kemudian masuk aimatul muslimin ay hukamuhum, artinya siapa? Artinya hukam, ya, hakimnya umat Islam. Ammatuhum ay sairul muslimina ghairul hukam, dan umat-umat Islam yang lainnya. Ini bahasa atau pengertian dari lughatul hadis.
Oke, yang berikutnya, yang keempat, mungkin ini adalah penting ya setelah kita mengetahui matan hadis, kemudian ahamiyatul hadis, kemudian lughatul hadis. Yang keempat, kita masuk di dalam fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaihi. Ini yang selalu menjadi karakteristik ya, atau menjadi kebiasaan ya Syekh atau Dr. Mustafa Al-Bugha. Jadi cara menjelaskannya setelah dirinci dari segi kebahasaan, kemudian mengukur kekuatan hadis, kemudian juga mengukur urgensi hadis, kemudian selalu disisipkan apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, ma yursyidu ilaihi, dan fiqhul hadis itu sendiri, memahami atau memfikihkan hadis ini, memahami hadis ini, terus juga mengambil apa yang bisa atau apa petunjuk yang bisa kita dapat dari hadis ini. Yang pertama, an-nasihatu lillah. Tadi ini sebagaimana yang diucapkan oleh hadis tadi, Kanjeng Nabi ditanya liman ya Rasulullah, itu nasihat itu untuk siapa? Haknya siapa? Rasulullah menjawab lillah. Yang pertama adalah haknya Allah. Agama itu nasihat, hak bagi Allah, dalam artian bagaimana? Wa takunu, kalau itu haknya Allah, agama ini adalah sebuah nasihat bermanfaat atau menjadi hak milik Allah dengan cara apa? Wa takunu bil imani billah, yaitu dengan cara kita percaya kepada Allah. Ya, kemudian wa nafyi syariki anhu, menghilangkan penyakit musyrik dari Allah. Jadi kalau kita wa tarkil ilhadi fi sifatihi, meninggalkan ilhad fi sifatihi, wa wasafahu bi sifatil kamal wal jalal kulliha, wa tanzihu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais wal ikhlas fi ibadatihi. Banyak sekali ini ya penjelasannya. Jadi yang pertama, nasihat agama itu adalah nasihat. Ini adalah nasihat hak untuk Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus mengimani kepada Allah, iman kepada Allah, menghilangkan kemusyrikan, ya, kemudian meninggalkan ilhad fi sifatihi, ya, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak betul, itu tidak boleh. Wa wasafahu bi sifatil kamal wal jamal kulliha, menyifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Wa tanzihuhu atau wa tanzihihi, gitu, subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan. Wal ikhlas fi ibadihi, juga termasuk ikhlas dalam menyembah Allah. Wal qiyami bi ta'atihi, dengan cara qiyam bi ta'atihi, kita taat kepada Allah. Wa tajannubi ma'siyatihi, dan menjauhi maksiat Allah, dan seterusnya ya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah agama itu nasihat yang mempunyai hak gitu untuk nasihat ini. Yang pertama ini ada siapa? Yang pertama adalah miliknya Allah, inti haknya Allah, begitu. Agama itu memberikan nasihat, nasihat itu dimiliki oleh Allah, yang dinasihati tentu kita sebagai manusia, begitu ya, untuk menyembah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua, an-nasihatu li kitabillah. Nasihat yang kedua, ngajak kebaikan, begitu. Milik siapa? Dihaki oleh siapa? Li kitabillah. Ini menjadi haknya kitab Allah. Caranya bagaimana? Ini nasihat, kemudian dihaki oleh kitab Allah. Caranya wa takunu bil iman bil kutub as-samawiyah al-munazzalah kullaha atau kulliha. Caranya wa takunu nasihah li kitabillah. Caranya dengan cara iman, percaya kepada kitab-kitab samawiyah yang sudah diturunkan semuanya dari Allah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak kitab, ya, ada 4 kitab suci yang wajib bagi kita umat Islam, ya, bagi kita umat Islam untuk mempercayainya, yaitu kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Bukan hanya kitab saja sebenarnya, di sini juga ada suhuf juga,
ya, karena Al-Qur'an juga menjelaskan ya, misalnya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau kita membuka dalam catatan para anbiya atau para rasul ya, ada beberapa nabi yang oleh Allah dikuatkan dengan kitab, di mana kitab ini mempunyai kedudukan sendiri, diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk iman, untuk percaya kepada kitab-kitab itu. Jadi agama itu memberikan nasihat, haknya dimiliki oleh kitab Allah. Artinya kita harus iman dengan kitab-kitab itu. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Dan ada kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, ada kitab empat kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab suci ini. Selain kitab yang suci ini yang disebut dengan kitab samawiyah, yaitu ada yang kita kenal dengan istilah suhuf. Ya, suhuf itu jumlahnya juga ada banyak ya. Ada yang mengatakan, riwayat mengatakan jumlahnya ada 100 ya, 100, ada yang lebih dari itu. Nah, ini nanti diberikan kepada siapa? Para rasul mendapatkan ini. Ya, misalnya Nabi Adam itu tidak diberi kitab, tapi diberi suhuf. Nabi Nuh tidak diberi kitab, tapi diberi suhuf. Nabi Ibrahim pun nabi yang termasuk kategori ulul azmi ya, yang tergolong nabi atau deretan rasul terbaik 5 ya, ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Itu ulul azmi. Sekelas Nabi Ibrahim pun begitu, itu tidak diberikan kitab, tapi diberikan suhuf. Tapi ada Nabi, Rasul yang dikuatkan oleh Allah, selain dengan suhuf juga dikuatkan dengan kitab, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu diberikan suhuf, tapi juga diberikan kitab. Nabi Zabur, Nabi Daud diberikan kitab ya. Nabi Isa diberikan kitab. Nabi Muhammad juga diberikan kitab. Tentu nanti kalau ingin mengkaji lebih mendalam, kenapa yang ini diberi kitab, kenapa yang ini diberi suhuf, kenapa yang ini ada kitab dan juga suhuf menjadi satu, tentu itu tidak lepas dari umat yang menjadi tanggung jawabnya Rasul dan Nabi itu, sehingga perlu penguatan yang lebih ya, karena umatnya itu memang perlu diawasi, perlu dibina secara lebih kuat lagi begitu, dan seterusnya. Saya tidak ingin mengungkap itu di sini karena ini bab hadis, itu nanti ditafsir ya maksudnya ya. Oke, jadi nasihat yang kedua adalah di HI ya, di HI kitab-kitab Allah, yaitu kitab-kitab samawiyah. Nah, wal imanu bi anna hadzal Qur'an khatam ya, khatamun laha, khatim ya, khatimun atau khatam, khatimun laha wa syahidun 'alaiha. Dan kita harus percaya, selain kitab-kitab samawiyah tadi yang ada 4, kita juga harus yakin, harus iman bahwa Quran yang kita baca, Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang juga untuk kita umat Muhammad, itu sebagai kitab pamungkas dan menjadi syahidun 'alaiha, yang artinya kitab Al-Quran menjadi muara dari seluruh kitab yang sudah ada sebelumnya, bahkan suhuf ya, yang sudah ada itu muaranya ada di dalam Al-Quran, menjadi kitab pamungkas dan sekaligus menjadi syahid, menjadi saksi atas syariah-syariah yang sudah ada terdahulu. Nah, ini harus diyakini seperti itu ya, kita harus yakin seperti itu. Al-Quran tidak pernah menganulir misalnya atau membatalkan tentang keberadaan kitab-kitab terdahulu, tidak ada. Bahkan kitab-kitab terdahulu itu diikuatkan oleh Al-Quran bahwa ada. Dulu ada nabi misalnya yang namanya Nabi Isa, kemudian dia mempunyai kitab namanya kitab Injil. Dulu ada nabi atau rasul yang namanya Nabi Daud dan mempunyai kitab yang namanya Zabur. Dulu ada Nabi Musa, Nabi Harun ya. Kemudian ada Nabi Musa, itu diberi kitab oleh Allah namanya kitab Taurat. Di dalam Al-Quran itu dilegitimasi, memang itu ada. Tetapi tentang syariah yang ada di zaman sekarang,
yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebagai khatimun laha wa syahidun alaiha. Ini yang harus difahami. Yang artinya ini menjadi muara dari seluruh syariah yang dulu pernah ada. Maka menurut saya ketika Al-Quran sudah turun, di mana Al-Quran ini menjadi muaranya dari seluruh kitab yang pernah ada, menjadi muara dari suhuf yang pernah ada, maka kita harus meyakini itu. Ya, kalau ada pihak-pihak yang tidak meyakini itu dan menganggap bahwa kitab Taurat masih eksis, kitab Injil masih eksis dan seterusnya, ya di zaman sekarang tentu menurut saya ini adalah bagian dari bagaimana susahnya move on dalam urusan keyakinan, ya. Berarti tidak move on, ya, tidak yakin, tidak mengakui atau belum mengakui kehadiran Al-Quran. Wa huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz. Al-Quran adalah kalam Allah yang al-mu'jiz. Al-mu'jiz yang artinya melemahkan lawan Al-Quran itu sendiri, ya, lawan dari yang diberi Al-Quran itu, yaitu Nabi Muhammad. Ya, itu salah satu, ya, mukjizat Rasulullah, ya, itu adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah disebut dengan al-mu'jizah al-khalidah, mukjizah yang langgeng. Karakter mukjizat itu, ya, karakter mukjizat itu apabila sahibuha sudah tidak ada, sahibul mukjizah tidak ada, maka mukjizah itu hilang. Itu karakter mukjizat. Kanjeng Nabi juga banyak mempunyai mukjizah selain Al-Quran, tapi semuanya hilang ketika Rasulullah wafat. Nabi Musa misalnya diberikan mukjizah oleh Allah berupa tongkat, ya, al-asa misalnya. Dengan tongkat itu kemudian Nabi Musa mampu mengalahkan pasukan Saharah Fir'aun, ya. Nah, lalu ditanya di mana sekarang tongkatnya Nabi Musa? Tongkatnya Nabi Musa sudah tidak ada. Hilang. Tidak ada, hilang berbarengan dengan hilangnya sahibul mukjizah itu, yaitu Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa sudah tidak ada, ya hilang. Jadi tidak ada klaim, misalnya ada yang mengatakan, oh tongkatnya Nabi Musa itu sekarang dipegang oleh siapa dan sebagainya. Itu saya kira perlu pembuktian, ya, yang serius, ya. Kalau tidak, berarti itu hanya klaim yang tidak perlu kita pedulikan, ya, karena klaim saja. Hafidhahullah hafidhahu fis sudur was sutur. Al-Quran adalah kalam Allah yang mempunyai kekuatan melemahkan lawan. Hafidhahu fis sudur was sutur. Allah menjaganya di dalam tulisan dan juga di dalam hati, ya, di dalam pikiran, di dalam memori kita, ya, dalam ingatan kita juga Allah menjaganya fis sutur, dalam bentuk mushaf, dalam bentuk tulisan. Ini juga luar biasa. Dan Allah menjaga ini dari setiap generasi ke generasi dengan cara yang berbeda-beda. Di zaman dulu barangkali ketika awal-awal umat Islam menghafal Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran melalui hafalan para sahabat. Seiring berjalannya waktu, para sahabat banyak yang meninggal, ya, misalnya di zaman Sayyidina Abu Bakar ketika terjadi perang, ya, memerangi orang-orang yang mengingkari zakat misalnya, ini ada para sahabat yang ikut berperang dan meninggal. Padahal beliau adalah hafal Al-Quran. Maka ketika beliau meninggal, maka Al-Qurannya ikut hilang karena disimpan di dalam memori mereka, memori beliau. Lalu kemudian ada ide-ide yang luar biasa cerdas begitu dari para sahabat, ya, dimulai dari Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, dan sukses di Sayyidina Utsman ketika mampu menghimpun, mengkodifikasi Al-Quran, mentadwin Al-Quran dan dijadikan satu pedoman, ya, yang kemudian disebut dengan Al-Quran Al-Mushaf Al-Utsmani atau Al-Mushaf Al-Imami. Itu salah satu cara atau bentuk bagaimana Allah menjaga Al-Quran juga di dalam lembaran-lembaran atau di dalam mushaf. Di zaman sekarang kita tahu bagaimana Allah menjaga Al-Quran itu lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Ya, bukan selain dijaga melalui sudur, melalui hafalan, melalui memori para penghafal Al-Quran, Al-Quran juga dijaga dalam bentuk sutur, dalam bentuk mushaf,
baik yang berupa lampiran atau lembaran kertas-kertas maupun di lampiran-lampiran atau mungkin dalam bentuk digital. Ya, digital. HP kita itu, kalau HP kita itu yang sudah Android, HP yang sudah Android itu ada aplikasi Al-Qur'annya. Allah menjaga Al-Qur'an di dalam aplikasi itu. Nah, ini luar biasa. Kita tidak tahu apa yang nanti terjadi setelah era digitalisasi ini nanti meningkat lagi. Kira-kira Allah menjaga Al-Qur'an dengan cara apa? Tapi kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an ini akan menjadi pertanda, ya. Karena saya katakan tadi adalah mukjizat al-khalidah, menjadi pertanda selagi masih ada Al-Qur'an maka kiamat belum akan datang. Dan ketika Al-Qur'an sudah mulai tidak ada, nah, disitulah indikasi bahwa kiamat akan datang. Yang menjamin itu siapa? Yang menjamin tentu Allah sendiri. Wa takaffala subhanahu bidzalika, Allah menanggung, ya, menanggung tentang penjagaan itu. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah, sesungguhnya aku yang menurunkan az-zikra, yang di sini banyak ahli tafsir mengatakan az-zikra di sini adalah Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan aku, kata Allah, yang akan menjaganya. Oke, ini baru yang kedua, yaitu tentang nasihat yang li kitabillah. Saya akan masuk, masih ada pelanjutannya di sini, wa takunu nasihatul muslim li kitabi rabbih azza wa jalla, dan nasihat bagi orang muslim, bagi seorang muslim yang dihai oleh kitabnya Allah adalah dengan cara apa? Yang pertama, jadi kalau kita sebagai orang muslim, ya, kita orang Islam, agama mendorong, menasihati kepada orang muslim itu yang berkaitan atau berkaitan dengan haknya kitab, dengan cara apa? Biqiraatihi wa hifdzihi. Jadi kita harus membaca wa hifdzihi, ya. Ini orang-orang, Masya Allah, ini kalau kita mau istiqomah, Al-Quran itu luar biasa. Ya, Al-Quran itu luar biasa. Coba kita lihat, Al-Quran itu nempel kemana saja, yang ditempeli itu akan menjadi sesuatu yang mulia. Ini harus difahami. Sehingga kertas yang tidak berguna pun, seandainya itu tidak dibuat nulis atau tidak dibuat sampul Al-Quran yang tidak berguna, apabila dia dipakai untuk menulis Al-Quran, atau sampul yang sudah tidak lagi melekat dengan Al-Quran, bekas sama atau bekas sampulnya Al-Quran, orang melihatnya itu masih mulia. Orang melihatnya itu akan dihormati, disingkirkan, ditaruh di atas, ditaruh di tempat yang agak terlindungi, jangan sampai terinjak-injak. Itu yang pertama. Kita tahu malaikat yang mulia adalah malaikat Jibril. Salah satu kemuliaan malaikat Jibril karena malaikat Jibril ditempeli oleh Al-Quran. Karena malaikat Jibril itu yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sendiri misalnya disebut dengan Sayyidul Mursalin, sebagai tuannya para utusan. Ya, salah satunya karena Nabi Muhammad mendapat Al-Quran, ketempelan yang namanya Al-Quran. Ada misalnya malam-malam yang biasa, ya kita tahu ada siang, ada malam yang istimewa, ada malam yang mulia, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa malam ini mulia? Karena malam ini, ya, ditempeli Al-Quran. Malam ini adalah malam di mana Al-Quran diturunkan, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka menurut saya, siapapun Anda, siapapun kalian, kalau Anda ingin mulia, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, ya, bersedekah Al-Quran. Yang selalu ditempeli Al-Quran lah, buatlah di rumah Anda untuk mengaji Al-Quran. Ya, dan ini pengalaman pribadi, saya pernah mengalaminya dulu waktu saya tinggal di Malaysia. Saya membuka kelas Al-Quran, Masya Allah, barokah tentu barokah ini datang dari Allah. Cuma Allah memberikan keberkahan itu berdasarkan apa, itu yang kadang saya teliti. Ya Allah, kenapa Allah memberikan keberkahan kepada kami
hidup di perantauan dan sebagainya, tapi dimuliakan di sana karena kita ditempeli Al-Quran. Wa hifdhihi, menjaga Al-Quran, dihafalkan, dijaga, dan seterusnya. Li'anna fi qira'atihi iktisabul ilmi wal ma'rifah, karena di dalam membaca Al-Quran berarti kita sudah berusaha untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Wa khusuli taharatin nafsi, dan bisa menghasilkan bersihnya jiwa. Wa safa'id dhamir, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya ini kalau saya baca semuanya juga lama, ya. Karena ada sebuah hadis, ya. Ada kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, rawah Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Nah, ini ya. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafi'an, akan mensyafaati bagi orang-orang yang memilikinya atau orang yang menghafal Quran tadi. Artinya dengan membaca Al-Quran, bacaan Quran kita itu nanti akan berbentuk, ya. Ketika nanti yaumul qiyamah, ketika kita membutuhkan, maka Quran itu akan datang, akan menolong kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Ini dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita berharap syafaat dari Rasulullah yang kita kenal dengan syafa'ah al-uzma, syafa'atul uzma, kita juga bisa mendapatkan syafa'ah dari Al-Quran yang kita baca. Wa amma hifdzu kitabillahi ta'ala fis sudur, itu yang tadi, yang pertama adalah bagaimana kita menjaga Al-Quran, ya, di dalam memori kita, di dalam ingatan. Nah, ini tadi membaca, ya, membaca. Adapun menjaganya, wa amma hifdzu kitabillahi fis sudur, adapun untuk atau cara untuk menjaga kitabullah di dalam hati kita, di dalam memori kita, fafihi, di situ ketika orang mau menjaga Al-Quran di dalam sudurnya, fafihi i'marul qulubi nuri kitabillah, maka di situ kita telah menghidupkan hati kita binuri kitabillah, dengan nur kitab Allah. Wa qadarun azimun wa syarafun yanaluhul muslim, dan seterusnya, ya. Jadi yang pertama dengan membaca dan juga menjaganya. Yang kedua, bitartilihi wa tahsini shauti bi qiraatihi. Jadi nuwun sewu, mohon maaf, ya, membaca Quran kudu dielmoni, ya, harus dielmoni. Ilmu yang untuk mengatur atau mengolah Al-Quran, ya, tajwid. Berarti kita harus belajar tajwid. Jadi hukumnya bagaimana belajar tajwid? Belajar tajwid itu kalau saya mengatakan mimma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena ketika kita tidak belajar ilmu tajwid, bacaan kita itu Masya Allah, ya, yang kadang-kadang menjadikan makna dari Al-Quran yang kita baca itu keliru-keliru, salah. Karena apa? Panjang pendeknya nggak benar, ada tasdidnya, tidak ditasdidi. Yang dari bacaan yang salah itu kemudian menjadikan makna yang salah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh, ya, sederhana saja. Ya, iyyaka itu tasdidnya ditampakkan. Karena ketika kita membaca iyyaka, ini tartil berarti. Iyyaka harus ada tasdidnya. Maka maknanya dia menjadi bentuk taksis, hanya kepadamu. Iyyaka, hanya kepada engkau. Iyyaka na'budu. Nah, ini kalau Anda tidak mentasdid iyyaka, maknanya bisa jauh berbeda. Misalnya iyyaka gitu saja tanpa harus ditasdid. Ini kan penting ini. Salah membaca, salah. Karena kalau iyyaka itu kalau tidak salah tanpa tasdid, maknanya mataharimu. Jadi kepada mataharimu aku menyembah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka harus dibetulkan. Ini contoh, ya, contoh bacaan. Anda menyadarinya atau tidak menyadarinya. Lupa kan tidak paham, Pak. Kita kan tidak tahu maknanya itu. Nah, itu kalau saya membahasakan atau saya menganalogikan itu sama dengan ketika sampean minum atau makan sesuatu yang tidak betul. Ya.
Ketika Anda misalnya minum karena Anda tidak tahu yang Anda minum ternyata racun, maka dampaknya tetap ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita tetap ada. Tidak ada kesengajaan, Pak. Iya, karena ketidaktahuan kita itu mesti ada dampaknya juga. Oleh karena itu perlu belajar supaya kita tahu, supaya kita bisa membaca dengan tartil dan kita bisa mentahsin shaut bi qiraatihi. Jadi tartilihi wa tahsini shauti bi qiraatihi itu penting. Dibaca dengan tartil panjang pendeknya, ya. Kemudian tasdidnya dan seterusnya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tahsinus shaut bi qiraatihi. Jadi ketika Anda membaca Quran, cobalah dibaca dengan lagu yang baik, ya. Ora kok angger moco terus lempeng saja. Karena Quran ini Masya Allah, ya, kalau kita mengingat sejarah, ya, bagaimana kita tahu Sayyidina Umar misalnya. Begini ya, kalau ngomong tentang Al-Quran ini, salah satu suara itu termasuk aurat atau tidak, ini dalam perdebatan fikih dibahas ya. Tapi kalau saya mengatakan suara itu mempunyai kekuatan. Memang dia tidak wujud dalam bentuk fisik, tapi dia punya kekuatan. Orang banyak tertarik begitu kepada orang lain, kadang-kadang dia nggak tahu kayak apa bentuknya orang itu, wajahnya kayak apa, tapi dia tertarik dengan suara yang merdu. Kita tahu misalnya Sayyidina Umar ya, ketika beliau sebelum masuk Islam ya. Ya biasalah, Umar itu orangnya berangasan ya. Kalau dia mendengar siapa yang akan menjadi pengikut Muhammad ya akan dihabisi gitu. Ya, termasuk yang sebelum masuk Islam ya, termasuk jadi musuh beratnya Nabi Muhammad ya. Karena itu Kanjeng Nabi itu sebelum Umar dan salah satu sahabat lagi itu Umar dan Hamzah kalau nggak salah ya, itu masuk Islam itu Allah selalu berdoa ya. Berdoa untuk perjuangannya atau Islam itu dikuatkan bi umarain gitu. Allahumma ayyidil Islam bi umarain. Ya Allah, ayyidil Islam, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar ya. Sayyidina Umar yang pertama itu dengan Hamzah kalau nggak salah ya. Bagaimana kemudian Sayyidina Umar ya ketika marah begitu mendengar ada banyak orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti dakwah Rasulullah, kemudian oleh kawan-kawannya katakanlah diejek, muring-muring karo sapa, adikmu dewe itu loh mengikuti Sayyidina Muhammad. Lalu dengan kemarahannya ingin marah kepada adiknya. Nah, sebelum sampai kepada adiknya, yang menggoda Sayyidina Umar, yang membuat Sayyidina Umar justru adalah bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya. Jadi belum melihat, tapi mendengar bacaannya. Jadi bacaan itu mempunyai kekuatan juga ya. Makanya penting tahsinus shaut itu penting. Tahsinus shaut bi qiraatihi. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an ya harus dipelajari, tidak harus dengan cara tarannum atau taghani atau mungkin dengan cara qiraah yang kita kenal itu, tapi paling tidak bagaimana ada notnya ya, naik turunnya, sehingga orang yang mendengar itu juga menjadi tertarik. Mimma yaj'alul qira'ata awqa'a fin nafsi, di mana, nah ini ya contoh ya, di mana dengan bacaan yang bagus itu akan menjadikan bacaan itu lebih mengena ya di dalam. Jadi orang dengan lantunan ayat Al-Quran dan dilantunkan dengan suara yang bagus, orang akan langsung terpikat. Wa asma'u fil qalbi, dan akan lebih bisa masuk, bisa didengar oleh hati. Oleh karena itu rawa Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis, Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah SAW, laisa minna malam yataghanna bil Quran, tidak termasuk kita, laisa minna, tidak termasuk kita orang yang tidak bertaghanni di dalam Al-Quran. Yang artinya maca Quran kok kaku nepol, diwaca atos rasane, di ning telinga itu rasane kemeletak. Wah, ini enggak, begitu bukan termasuk orang kita, kata Rasulullah.
Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan bagian dari kita orang yang tidak bertaghani, berlagu, memperbaiki suaranya lah ya di dalam pembacaan Al-Qur'an. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, caranya bitadabburi ma'anihi. Masya Allah, ini yang penting sekali. Bitadabburi ma'anihi, dengan cara mentadabbur maknanya Al-Quran, ya, wa tafahumi ayatihi, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Qala ta'ala afala yatadabbaruna Al-Quran amma ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Amma ala qulubin aqfaluha, apakah hatinya kalian sudah terkunci? Nah, ini sebenarnya kritikan yang luar biasa. Ya. Al-Qur'an itu memang betul ya. Ini penting saya sampaikan. Al-Qur'an itu supaya dia hidup memang harus ditadabbur, harus diajak ngomong begitu. Maka ini, kalau kita melihat tumpukan-tumpukan mushaf misalnya, kita tidak akan mendapat apa-apa dari melihat tumpukan mushaf itu. Kecuali mungkin kalau kita senang gitu dengan mushafnya ya, dan senang dengan Al-Qur'an. Itu mungkin begitu dapat lah. Tapi sebenarnya dari mujarradu ru'yah ning gone mushaf itu kita tidak mendapat apa-apa. Akan mendapat sesuatu kalau Quran itu dihidupkan. Cara menghidupkannya satu dengan cara dibaca tadi, dilafatkan. Makanya dalam definisi dalam kajian ilmu nahwu misalnya, yang disebut kalam itu kan al-kalamu huwa al-lafdhu. Yang pertama harus lafat. Al-kalamu huwa al-lafdhu. Kalam itu apa? Kalam itu yang pertama adalah lafat. Al-kalamu al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i, gitu kan? Lafat itu artinya apa? Lafat itu apa yang disebut dengan lafat? Al-lafdhu as-sautu, suara. Al-lafdhu wa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Ini artinya ketika Al-Qur'an dalam tumpukan-tumpukan mushaf, atau mungkin di HP kalian ada mushaf, tetapi tidak pernah dihidupkan dengan cara tidak dibaca, tentu tidak dapat nilai apa-apa. Untuk mendapatkan nilai supaya sampean itu dianggap orang yang menghidupkan Al-Quran dengan cara membunyikan berupa suara, karena ketika berupa suara dia menjadi kalam, ya. Dia menjadi kalam, karena kalau hanya tulisan tok dia tidak bisa menjadi kalam. Kalam itu omongan yang berharga, omongan yang punya nilainya, begitu ya. Makanya kalau dalam ilmu nahwu itu ngomongannya wong lindur itu tidak dianggap kalam, karena tidak ada qasdun. Loh Pak, itu tapi jelas Pak, ngomongan Pak Linduri jelas Pak. Iyalah lah, jelas lah. Tapi kalau dia tidak ada qasdun, dia diucapkan oleh orang yang mimpi, orang yang lindur, dia tidak dianggap. Dia tidak dianggap kalam, artinya dia tidak dianggap. Maka ketika Anda ingin menjadikan Al-Quran itu hidup, maka harus Anda baca. Baca dan disautkan, disuarakan, sehingga punya dampak yang luar biasa juga. Yang membaca juga mendapat pahala, yang mendengar juga mendapat pahala. Karena ketika orang mendengar dari suara, tidak ada mendengar dari mushaf dalam bentuk tulisan. Aku mendengarkan mushaf, nggak ada seperti itu. Tapi saya mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, ini ada ini, jadi ada ta'adiyahnya ya gitu. Jadi ketika sudah dibaca, orang mendengar juga mendapat pahala. Dan yang paling penting lagi, ketika orang membacanya ini melakukan tadabbur ma'anihi, ini yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar dibaca dalam artian bukan berarti kalau dia membaca kemudian tidak dapat pahala. Boleh dapat pahala ya. Karena al-muta'abbad bitilawatihi itu masih masuk di dalam Al-Qur'an. Ya, al-muta'abbad bitilawatihi karena maksudnya dia membacanya atau ya membaca Al-Quran ini walaupun dia tidak tahu maknanya, dia tetap mendapat pahala. Tapi akan betul-betul menjadi powerful, ada isinya, ada Quran dihidupkan dan sekaligus ditadabburi ma'anihi wa tafahumi ayatihi. Ini yang luar biasa. Jadi Quran menjadi
kitab yang mampu kita ajak dialog. Kenapa kita ajak dialog? Karena ketika kita membaca dan kita mentadabbur maknanya, ada banyak hal yang bisa kita gali. Apa yang kita gali itu kemudian menantang atau apa? Mengajak atau menggiring kita untuk lebih mendalami lagi. Ya, kalau dalam bahasanya Pak Quraisyab mengatakan, Quran ajaklah berdialog. Ketika Anda berdialog dengan Al-Quran, maka sesungguhnya banyak persoalan yang sebelum ini mungkin Anda tidak tahu, dengan Anda berdialog dengan Al-Quran, Anda akan mendapatkan jawabannya. Tentu ini bagi orang-orang yang sudah sampai dan mampu mentadabbur makna Al-Quran, memahami ayat-ayatnya, sehingga ketika dia membaca ayat itu, ketika dia mentadabbur ayat itu, ada banyak sekali nilai-nilai, mutiara-mutiara yang bisa dia gali dari Bahrul Quran, dari lautan Quran, Al-Quran yang diibaratkan sebagaimana lautan. Ya, saya kira begitu. Ini waktunya sudah habis. Ini masih masuk ketiga, ada beberapa poin lagi, mungkin di kesempatan yang akan datang, kalau masih ada waktu akan saya lanjut. Saya kira begitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Ayo terus kita tingkatkan ngaji kita, pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, pemahaman kita terhadap hadis-hadis Rasulullah. Ya, kita gali, kita cari. Mudah-mudahan dengan demikian hati kita selalu hidup. Kita ini sama dengan ngeces hati, ya. Ya, ketika hati kita hidup, ya, tadi itu di dalam kitab ini juga dijelaskan, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kitab-kitab kita, hati kita bisa hidup kembali. Dan ketika hati kita hidup ibarat sebuah HP, ketika dicas baterainya penuh, maka konektivitasnya akan kuat. Ya, ketika baterainya mati, tidak dicas, ya sudah tidak mendapat apa-apa. Berarti mati hati kita, mati. Naudzubillah min dzalik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.